Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal merombak total cara Anda melihat sesuatu. Ya, saya bicara soal superkomputer belasan juta rupiah yang kemungkinan besar sekarang lagi nyantai di saku Anda. Kita ini sering banget menganggap ponsel cuma sebagai alat komunikasi atau ya sekedar mesin hiburan instan penyedot waktu. Padahal kalau kita pakai pendekatan yang tepat, perangkat ini tuh bisa banget diubah jadi perpanjangan langsung dari pikiran Anda sendiri. Serius, potensinya benar-benar tak terbatas. Coba deh, perhatiin sebentar kebiasaan Anda main HP sekarang. Pernah nggak sih Anda nyimpen puluhan artikel atau ngeklik tombol bookmark pada ratusan thread yang kelihatannya pinter banget buat dibaca nanti? Tapi ujung-ujungnya nggak pernah disentuh lagi? Jujur aja kita semua punya kecenderungan menimbun informasi. Dan akibatnya, kita kena yang namanya fragmentasi kognitif. Tanpa sadar, kita mengubah otak biologis kita ini jadi sekedar gudang penyimpanan sementara yang terus-terusan kewalahan dihantam gelombang notifikasi dan algoritma. Nah, disinilah kita butuh pergeseran paradigma yang lumayan radikal. Kita harus berhenti jadikan HP sebagai sangkar yang didesain cuma buat bikin kita nge-scroll tanpa henti. Sebaliknya, kita harus ubah benda ini jadi semacam neokorteks eksternal. Anggap aja ini kayak hard drive tambahan buat otak Anda. Sebuah mesin yang memang dirancang khusus buat ngambil alih tugas mengingat, jadi ruang mental Anda bisa bernapas lega. Tujuannya? Jelas, buat ngasih Anda kebebasan berkreasi dan kemampuan berpikir di level yang jauh lebih tinggi. Oke, supaya gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari ngeberas paradoks seukuran saku, lanjut membedah kerangka kerja code dan para, lalu aturan tangkap 2 detik, masuk ke penyimpanan dan AI, dan ditutup dengan mode biksu serta kebiasaan harian. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama kita, paradoks seukuran saku. Ini tentang realitas beban informasi modern yang kita hadapi tiap hari. Jadi gini, kita ini hidup di era di mana akses ke hampir seluruh informasi dunia tuh ada di genggaman tangan. Tapi ironisnya, kita malah sering terlalu terdistraksi buat menyintesis satu pun informasi itu. Solusinya adalah membangun apa yang disebut sebagai otak kedua. Singkatnya, ini adalah sistem digital eksternal yang memanfaatkan sistem file Android yang terbuka dan otomatisasinya yang dalam. Ini bukan cuma aplikasi pencatat biasa loh, ini berangkas super aman buat nyimpen ide-ide kilat Anda. Bayangin aja kelegaan luar biasa saat Anda nggak perlu lagi maksa otak biologi Anda buat nginget semuanya, pikiran Anda jadi bebas 100% buat hal yang jauh lebih krusial, berpikir. Lanjut ke bagian kedua, kerangka kerja code dan para. Ini adalah struktur fondasi dari seluruh sistem kita. Kenapa kita butuh kerangka kerja? Ya karena asal ngelempar catatan ke dalam jurang digital itu nggak bakal ngebantu Anda sama sekali. Disinilah metode CODE masuk. Ini adalah semacam jalur perakitan. Anda menangkap ide secara instan atau capture, menaruhnya di tempat yang logis atau organize, lalu menyaringnya sampai ke intisarinya alias distill. Setelah jernih, barulah tahap puncaknya, ekspres, atau mengekspresikannya jadi karya nyata. Entah itu nulis laporan proyek, bikin itinerary liburan, atau bahkan nulis naskah video. Otak kedua Anda ini adalah pabrik penciptaan, bukan cuma gudang berdebu. Nah, supaya sistem ini nggak berubah jadi laci rongsokan digital, Anda tahu kan, laci di rumah tempat Anda naruh baterai bekas, bon belanjaan kusut, atau kunci yang entah buat pintu mana, kita pakai metode para buat ngaturnya. Cukup 4 folder aja. Proyek untuk hal-hal aktif yang punya deadline, area untuk tanggung jawab jangka panjang kayak keuangan atau kesehatan, sumber daya buat materi referensi dan hobi, dan terakhir, arsip untuk mendinginkan dan menyimpan semua hal yang udah nggak aktif dari 3 folder tadi. Sederhana banget kan? Masuk ke bagian ketiga, aturan tangkap 2 detik. Ini sangat krusial buat memastikan ide Anda terekam tanpa hambatan. Faktanya begini, secanggih apapun arsitektur digital Anda, semuanya bakal runtuh kalau proses masukin informasinya itu ribet. Ada satu aturan emas, kalau butuh lebih dari 5 detik buat nyatet sesuatu, Anda nggak bakal ngelakuinnya. Friksi, sekecil apapun itu, adalah musuh utama dari kejeniusan. Pernah kan dapat ide brilian pas lagi nyetir atau mandi, terus 5 menit kemudian, puff, hilang begitu aja? Pikiran cemerlang itu datang secepat kilat. Jadi kita harus banget mengoptimalkan HP kita supaya proses mencatat itu secepat kedipan mata. Kecepatan menangkap ide itu jauh lebih penting daripada kerapian format catatan Anda di awal. Untungnya nih, ekosistem Android punya keunggulan unik buat mencapai kecepatan ekstrim ini. Anda bisa swipe ke bawah untuk buka Quick Notes lewat Tasker. Atau kalau lagi nggak bisa ngetik, ngomong aja langsung curah gagasan Anda ke Gemini Live dan minta AI-nya ngerangkum itu ke format Markdown. Kenapa Markdown? Anggap aja ini format teks polos yang super ringan, nggak ada kode ribet di belakangnya dan yang paling penting, dijamin bisa dibaca sama aplikasi apapun sampai kapanpun. Anda juga bisa pakai fitur Circle to Search buat langsung nyimpen informasi visual di layar Anda saat itu juga. Cepat dan presisi.
Sekarang kita beralih ke bagian keempat, penyimpanan dan pengambilan AI. Ini adalah brankas tempat pengetahuan Anda akan tinggal selamanya. Kalau kita lihat berbagai opsi penyimpanan yang ada sekarang, sejujurnya standar emas buat otak kedua Anda saat ini adalah Obsidian. Kenapa harus Obsidian? Karena aplikasi ini pakai format Markdown yang kita bahas tadi, dan nyimpan filenya itu lokal, langsung di HP Anda. Ini memberi Anda apa yang disebut kedaulatan data secara total. Nggak ada tuh cerita langganan bulanan yang mahal, atau data Anda disandra di server perusahaan entah di mana. Kalau besok perusahaan teknologinya bangkrut, nggak masalah. Catatan hidup Anda akan tetap aman 100%. Dan punya kontrol penuh atas data lokal ini membawa kita ke konsep paling mind-blowing di dunia manajemen pengetahuan modern. Kita nggak lagi sekedar mengetik kata kunci di kolom search, lalu berharap nemu kalimat yang pas. Itu mah cara lama banget. Sekarang, kita bisa pakai kecerdasan berbasis fakta, atau yang kerennya disebut Retrieval Augmented Generation, alias RAG. Ini bukan AI yang asal nyari jawaban di internet loh. Ini AI yang secara khusus menavigasi isi kepala Anda di masa lalu. Dengan alat kayak Notebook LM atau App Search API di Android, Anda beneran bisa menginterogasi catatan Anda sendiri. Bayangin, Anda punya asisten yang hafal tiap baris buku yang pernah Anda baca, tiap ide yang pernah Anda tulis. Terus Anda tanya, apa ya yang pernah aku pelajarin soal strategi komunikasi? Dan dia merangkum pemikiran Anda sendiri dan memunculkan benang merah yang bahkan Anda nggak sadar ada di sana. Gila kan? Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, mode biksu dan kebiasaan. Karena sistem yang jenius ini butuh operator yang fokus. Secanggih apapun teknologinya, kita wajib beresin lingkungan visual di HP Anda. Coba deh terapkan minimalisme digital. Pakai launcher berbasis teks kayak Niagara, dan sembunyikan semua aplikasi media sosial yang cuma mancing hormon dopamin Anda doang. Pasang satu widget besar ukuran 4x2 di home screen, dan bikin itu hanya menampilkan satu proyek utama Anda saat ini. Jadi tiap kali buka HP, Anda nggak lagi disambut sama rentetan titik merah notifikasi yang bikin stres, tapi langsung disuguhi prioritas utama Anda. Pikiran otomatis jadi jauh lebih tenang. Ingat ya, pada akhirnya otak kedua ini adalah sebuah praktik, sebuah gaya hidup. Ini bukan aplikasi ajaib yang tinggal Anda download terus hidup Anda berubah. Seindah apapun folder yang Anda susun atau sekompleks apapun sistem otomatisasinya, semuanya bakal berantakan kalau Anda nggak punya disiplin buat merawatnya tiap hari. Itulah makanya Anda harus banget ngikutin siklus kebiasaan ini secara konsisten. Tangkap ide, proses ke tempatnya, hubungkan dengan ide lain. Dan yang paling vital, tinjau. Serius, tinjauan mingguan ini hukumnya wajib. Anggap ini kayak ritual bebersih akhir pekan. Tiap hari Minggu, luangkan waktu sebentar buat mengosongkan kotak masuk catatan Anda, merapikan tautan, dan membuang sampah digital. Kalau ini rutin dilakukan, sistem Anda akan terus tajam dan siap jadi senjata andalan untuk minggu depan. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif ini buat direnungkan. Apakah HP Anda sekarang ini benar-benar jadi alat untuk membangun masa depan, atau malah jadi sangkar yang mengurung perhatian Anda di masa kini? Karena dengan ngebangun sistem otak kedua ini, Anda sebenarnya sedang ngasih hadiah terbesar buat otak biologis Anda, kebebasan. Kebebasan untuk memecahkan masalah, menciptakan hal baru, dan mengambil kendali atas hidup Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Yuk, ubah cara kerja benda di saku Anda itu mulai dari hari ini. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.